Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam merenungkan firman Tuhan. Semoga saudaraku sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema menjadi murid sejati. Arti kata menjadi adalah sebagai berikut. 1. Diangkat, dipilih sebagai. 2. Dibuat untuk. 3. Berubah keadaan, wujud barang dan lain-lain, menjelma sebagai. Berikutnya menjabat pekerjaan atau sebagai. Arti murid sejati adalah orang yang menanggapi panggilan Allah dalam hidupnya dan kemudian bersedia hidup sesuai dengan panggilan itu. Menjadi murid sejati yaitu berubahnya keadaan seseorang dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan atau kehidupan lama kepada kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi murid dan berkenan kepada Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 menyatakan, Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku dan mendengar seperti seorang murid. Apakah tugas dan syarat menjadi murid sejati? Yang pertama, kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang pertama yaitu tetap berada dalam firman Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang murid, maka dia harus melakukannya berdasarkan apa yang diajarkan oleh seorang guru. Meskipun kadang-kadang bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi apa yang diperintahkan oleh gurunya, maka itulah yang harus dilakukan. Yang kedua, bebas dari ikatan dunia. Lukas 14 ayat 26 menyatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya, ia tidak dapat menjadi muridku. Oleh karena itu, saudaraku, menjadi murid Kristus adalah mengutamakan Dia dari segalanya. Itulah yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita umat Kristiani. Utamakanlah Kristus, maka Dia yang akan berperkara untuk yang lain. Yang ketiga, murid sejati harus memikul salibnya. Lukas 14 ayat 27 dikatakan di sana, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Berarti memikul salib artinya siap menderita untuk mengikut Yesus, baik itu ancaman dunia dan serangan dari si jahat.
Yang keempat, murid sejati ataupun murid Kristus, maka otomatis kita harus mengikut Dia. Lukas 14 ayat 27 kembali dikatakan bahwa kita harus meneladani Kristus sebagai guru, yaitu meneladani karakter dan mengikuti jejaknya. Itulah murid yang sejati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sudahkah kita menjadi murid sejati? Sudahkah kita mengikuti teladan dari guru kita, yaitu Yesus Kristus? Apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita adalah pengajaran-pengajaran yang membawa kita kepada hal-hal yang baik, yang mengajarkan kita supaya kita mengikuti teladannya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetaplah setia mengikut Tuhan, tetaplah percaya kepadanya, ikutlah Dia. Yesus adalah guru agung. Yesus sebagai guru kita, maka kita harus mengikuti Dia, dan kita sebagai murid harus memiliki ketaatan dalam menjalankan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya Tuhan Yesus menolong kita, serta Roh Kudus memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk tetap setia kepadanya. Haleluya. Amin.